Bisa jadi amankan first blood di bottom lane untuk seorang Toy. Flicker mau nggak mau dikeluarkan, tapi sedangkan di depan sana Idok mau nggak mau langsung mereset dan melakukan sedikit cover terhadap seorang Toy. Sekaratul maut, dan di sini Toy bisa dimakan. Kenapa Luiski kondisinya masih memiliki Flicker? Ya masih ada flicker, masih cukup aman seharusnya untuk di awal meskipun informasi terbilang cukup mahal, Prof. Oke. Untuk sekarang Idoknya tetap bermain dengan fokusif ya. Dan Baloi ternyata yang malah ke-trigger dari segi flickernya. Sehingga di early game seperti ini cukup merugikan bagi teman-teman Geek Farm ketika mereka harus kehilangan satu battle spell-nya. Tapi bertukar dengan Toy. Yang nanti mungkin di menit yang kedua sudah akan kembali lagi dengan flickernya. Alright. Tapi kalau ngomongin ke arah Flicker di saat nanti mereka akan berdebat ke arah Turtle, untungnya tidak ada God Laner yang biasanya langsung ikut ke arah teamfight, Profesor. Iya, iya. Walaupun arus sungainya menuju ke EXP ya. Yes. Dan buat sekarang juga di 2 menit yang pertama kita bakal melihat Idok yang cukup aktif dan Susujin yang juga bisa dibilang bakal cukup stabil dan secara prediction, wow. Goni! Goni versus everybody! Tapi kali ini Aetherna bersama dengan Nevin, ya kan? Tapi Toy tidak memiliki ke arah Flicker, membuat dirinya harus bertahan sedikit. Sedangkan freeze ya? Iya, freeze-nya itu. Sedangkan Gobs, apakah yang diberikan oleh seorang profesor sebagai option kalau Gobs harus balik lagi seperti dulu itu akan diambil, Profesor? Ya harusnya sih, karena beberapa kali kita melihat kayak Cici EXP kalau misalkan kurang badan itu bakal kurang maksimal juga. Dan sekarang damage-nya. Oke, Maybe dan Avoy standby di arah bottom lane, berhasil mendapatkan 1 poin kill atas seorang Toy. Apakah akan ada pertukaran dengan adanya sosok Turtle atau bahkan tidak ada? Dan kali ini Turtle diamankan tanpa ada sedikit pertukaran. Seketika para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan dominasi menuju ke arah Purple yang dimiliki dari seorang Geek Farm. Dan nampaknya di sini Geek Farm harus kehilangan Purple-nya, Nevin. Iya, kehilangan Purple, kehilangan Gobs juga tadi karena ya ada satu kejutan lah yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ. Dan bisa dibilang sebenarnya kalau menurutku ya ini keuntungan masih tetap buat RRQ. Jadi mereka bisa nutupin kerugian kehilangan Toy. Ya ini jatuhnya benar-benar kayak pertukaran yang sangat tidak adil sih, walaupun dengan Toy ya. Iya. Karena mau gimana pun Toy akan tetap kegendong dengan adanya pertukaran dari segi Turtle dan juga gold sharing. Oke, emang Kingdom just being Kingdom. Lihat 88% tanpa ada sama sekali kasih nafas ke para fans dari Geek Farm. Oke, buat kalian para fans Geek Farm jangan lupa untuk dukung Geek Farm. Di kolom komentar ada votingnya. Tetap semangat ya karena memang tidak mungkin sejauh ini pun masih bisa dibilang cukup aman. Apalagi dengan kombinasi yang dibawakan Lui dari seorang Aboy, tapi hati-hati. Oh make it! Instant pick off terjadi membuat perpasukan tim RRQ berhasil mendapatkan point kill, tapi Aboy di sana dualitinya belum terlalu maksimal membuat perpasukan dari tim Geek Farm mereka tanpa pertukaran sama sekali dan plus 1 Toy dari bottom lane flicker for defensive dan gagal. Toy tetap harus terbangkan tapi Kadera tidak ada jalan untuk pulang. Barternya cukup mahal plus Paloiski di tangan dari Rich tidak bisa dihitung oleh keuntungan. Karena sudah terlalu berlimpah, Profesor. Wah ini pertukaran yang menurutku sangat menguntungkan bagi RRQ. Wah berlimpah banget ya. Karena mereka mendapatkan banyak sekali. Dari invade jungle-nya berhasil, make it juga tumbang. Dan bahkan bayang-bayang dari Dairen sekarang yang mencoba Ini untuk bencana. mengganggu dengan ini bencana. Iya, dan 2 flicker sih itu juga lumayan mahal banget ya yang bisa dapetin tadi dari Baloiski dan juga Kadera semuanya keluar. Dan kalau ngelihat objektif, ini kemungkinan besar memang bakal jatuh ke tangan teman-teman dari RRQ Hoshin. Lihat mereka sudah mulai bakal set up juga Gobs dan juga Baloiski harus menjadi mata-mata bagi para pemain Geek Farm. Tapi tidak ada flicker dari seorang Baloiski, tidak masalah karena Gobs akan masuk ke arah depan. Memasang juga Susujin, tapi lihat Retribution tetap di tangan Susujin. Mikins gagal melakukan takeover walaupun Susujin harus tumbang. Para pasukan dari tim RRQ mereka tidak kenal diam. Dan ini dia, Tour and Travel. Kali ini berhasil memancing 1 korban saja. Hanya ada Idok yang menjadi korban bersama dengan Susujin. Karena Rins, Tour and Travel imitasi berhasil memulangkan Dairen. Wah, tapi hilangnya 2 pemain ngasih kesempatan juga ya seharusnya buat Makers dapetin 1 orange buff tadi. Jadi ini ada pencurian yang cukup menarik ya. Karena tiba-tiba dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari RRQ ternyata ke-stop semuanya. Karena ada 1 pencurian dan point kill terhadap Idok. Yang ditinggalkan tadi dengan adanya diversion. Gila. Tumbang 2 kali. Mundurnya jauh banget. Di menit 5 loh dia baru bisa dapetin Hunter Strike. Tapi lihat, Mekis
Di depan sana akan membalikan keadaan dari seorang Tyrant. Dan oh. itu dia, where are you going, make it? One by one situation dari Tyrant kali ini. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Dan killing spree is real. One by one situation yang gagal didapatkan dari seorang make it. Ini agak cukup berbentur, berbanding terbalik dengan Susujin. Walaupun dia sudah tumbang 1 kali, tapi make it 2 kali. Dan yang jadi masalah ini Dairon juga dapetin banyak banget ya. 3 poin eliminasi sejauh ini. Dari sisi XP ngebuat harusnya XP lane-nya lebih bebas lagi. Ngebuat juga dari Gops akan sedikit kesulitan karena bakal ada tanggung jawab yang lebih besar nanti di arah lane. Jangan lupa ya ini diversionnya. Diversion dan Kadera surprise! Again! Itu dia, imitasi dari Rinse Tour and Travel yang berhasil membawa Dairon ke arah bottom lane. Pertukaran bahkan tidak akan terjadi karena para pasukan dari RRQ akan dengan sangat cepat sigap menuju ke arah turtle ketika ombak sudah mulai bergetar. Ya ini setupnya tepat banget ya timingnya. Nggak ada Moskov di laning jauh, otomatis harus di-clear terlebih dahulu. Jadi bagian mid lane juga bakal dikuasai sehingga turtle akan semakin lebih mudah. Apalagi sekarang, Idoknya udah lebih siap nih harusnya dengan adanya AOG, After of Guardian. Di mana Dairon juga sudah siap di depannya. Ini Baloski aja ditabrak sama Dairon itu nggak masalah loh. Dan lihat itu dia, bakal coba dipaksa. Target untuk ke arah Susujin, DPS terlalu besar. Make it, sedikit terlambat, adu Retribution dan dampaknya kali ini. Retribution di sound point di tangan Make it. Berhenti sejenak dari sosok seorang Susujin yang bahkan Retributionnya tidak keluar sama sekali, Profesor. Ini combo Luoi dan juga Hanzo yang cukup ditekankan. Avatar of Guardian for nothing. Idok nampaknya tidak bisa mendapatkan apapun. Dan mereka harus mundur karena Baloski berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ, Nevin. Iya, tidak sempat untuk keluar tapi Makis masih mencoba untuk maju lagi. Almost is never enough for Idok. Idok masih bisa selamat jawanya. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ. Kali ini dia mereka hanya memberikan sedikit getaran. Dan itu dia permainan Loi dan ada MPL ID Extremer. Silakan Nevin. Wah, ada Bang Age yang kali ini bakal menjadi analis dari match kali ini. Halo Bang Age. Dan kita bakal melihat lagi ya untuk dari Geek Fam dan juga Arkeoshi. Karena sejauh ini Valentinanya lumayan banget buat bisa meng-cancel semua pergerakan dari Geek Fam. Sama-sama bisa manfaatin teleportationsnya dengan baik, tapi tetap harus hati-hati dengan kehadiran dari seorang Maykits. Karena ya tadi ya, objektif. Ini bisa banget diambil sama Maykits. Apalagi buat sekarang udah ada Oracle dan AOG. Avatar of Guardian, Apoy! Gak ada jalan untuk pulang dan bahkan Zoe juga akan menjadi korban permasalahan dari tim Geek Fam. Meanwhile, di belakang sana Make It bakal coba untuk membabi buta karena Susujin. Mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan. Tapi nampaknya Tyrant berhasil mendibuat semua para pasukan dari tim RRQ mendenial dan membuat tim Geek Fam kali ini punya space di arah top lane atas Kadera. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Kadera dengan Moskovnya. Tidak bisa kita pungkiri, permainan yang luar biasa, tapi terlalu sakit. Ritz ya! One by one situation dan itu dia. Almost is never enough dan Baloski selalu menjadi penjaga hati dari para anak-anak Geek Fam. Ya, tapi itu nice move juga ya dari seorang Rens yang dari tadi bisa memaksimalkan semua IMU-nya dengan sangat baik. Dan sekarang kembali lagi objektif sudah mulai muncul Prof Kabir. Wah ini kalau ngomongin objektif word ya, apalagi abis ada pencurian barusan. Harusnya mungkin bisa diulang kembali sih, Diversion dan juga Pinnacle Ninja ya. Dengan tujuan nanti Hanzo-nya akan lebih aman untuk Make It mendapatkan Retribution Point. Tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan ruang dan menemukan bush yang tepat. Karena kalau misalkan udah ketahuan sama movementnya RRQ gitu kan, pasti bakal di stop duluan Make It-nya biar bayangannya dihancurkan. Dan sekarang Rinse, Nevin, kalau menurut aku kalau dia copy ke arah sosok seorang Loi, dia harus cari sih di mana Moskov ataupun Make It, Kadera atau Make It dia harus cari sih. Kalau enggak bahaya banget. Dia digerogotin kayak gini terus. Dapetin ke arah atas dan sekarang Susujin. Oke, Make It sedikit terlambat. Mereka coba untuk mundur ke belakang Dairon. Satu-satunya bakal coba dihajar oleh seorang Make It, tapi nampaknya tidak peduli. Make It tetap dihajar dan Gops menangkap ke arah Idok. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban, tapi Rin! Surprise! Happy birthday! Tidak ada tombak kali ini, membuat Kadera terperangkap 1-1 dan itu dia. Harta, Tata, dan Sonata menutup ke arah seorang Kadera. Rin, what a play from Rin! Rinse Tour and Travel benar-benar membuat Kadera kali ini gak bisa berbuat banyak, Nevin. Ya itu move yang bagus banget. Bahkan Kadera dipaksa untuk ngebuka flickernya juga. Mahal banget hilang satu pemain. Tapi tetap cara defensif dari Geek Fam, mereka bakal sedikit kesulitan dan mencoba untuk nge-counter ke arah Rinse. Oke, Rinse bakal coba dimakan begitu saja. Insta pick up terjadi. Baloski bahkan Idok bakal coba dimakan dari telat bulat-bulat.
Davis tidak bisa dibendung kembali karena Baloyski berhasil mendapatkan sosok point kill yang penting Riz dan juga Idok. Jadi pertukaran atas Baloyski dan Riz dan juga Idok nggak masalah, nggak masalah. Nggak masalah ya, tapi tetap ya untuk Lordnya ini hanya nge-trigger passive turret aja masih bisa dihentikan dan bakal ada sedikit pergerakan Maekis. Dairon kembali lagi menjadi ujung tombak, tapi diselesaikan dengan sangat cepat. Dan itu dia sebelnya ke arah sosok dari Hanzo yang sekarang. Mau nggak mau bayangannya memang harus ditumbangin. Nggak bisa dicari ke belakang ya. Nggak bisa, emang harus dihancurkan secepat Harus mungkin dihancurkan. ya. Kalau bisa dibikin bener-bener sampai habis HP-nya Nevin. Biar nanti pas ketika balik ke tubuh aslinya dia bener-bener low HP. Iya. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ, mereka punya area yang luas banget ya. Dan mereka bakal coba untuk memberikan gangguan. Tapi Maekisnya tadi hampir juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah Riz di bagian belakang. Oke, Maekis emang bakal cukup bersinar dengan attack speed yang dia miliki. Tapi ini udah mulai memasuki menit ke arah 12 Nevin. Ini nggak cukup baik untuk mereka kalau kehilangan kembali satu lot yang harus dimiliki. Dan battle emote. Tadi kita udah lihat banyak. Battle emote jangan sampai kalian lupa. Mau pakai ini bencana juga boleh untuk ngeledek-ledek orang. Lumayan langsung soal di rank ternyata ya. Ini Iya, bencana aku ya. juga punya. 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 Baik-baikin gua kan lo. Masuk ke arah 12 menit yang pertama ya. Secara area memang ini menguntungkan banget buat RRQ. Karena mereka bisa invasi lebih dalam. Tapi di sisi lain, Gig, mereka punya Moskov sih. Jadi split push atau lane jauh di bagian bottom lane ini mungkin bisa jadi target selanjutnya dari seorang Cadera. Jangan lupakan Loi juga sih Nevin. Ini efek diversionnya akan sangat merepotkan sekali ya. Karena bisa memberikan teleportation untuk Moskov juga, entah untuk Hanzo-nya juga. Atau bahkan Geekfarm ketika dalam keadaan yang nanti mungkin 50-50, mereka bisa membalikkan keadaan dengan cepat hanya dengan satu ultimate saja dari Aboy. Oke, Aboy di sana Maekis bakal coba untuk bersinar. Target utama mereka adalah Riz, tentunya dia kami menutup jalannya para pasukan dari tim RRQ. Membalikkan kembali karena Baloyski menjadi target utama mereka. Where are you going, Baloy? Dan lihat point kill yang dikasih karena Toy supaya Skypicernya makin lebih menyala, abangku. Wah, ini kehilangan Baloy di waktu Lordnya juga udah mulai terspawn. Berarti mereka paling bisa mengandalkan Maekis dan juga Aboy ya untuk melakukan steal. Gopsi, menurut gua Gopsi ini menjadi poin penting sih Nevin. Ya, dimana zone out bisa aja dilakukan, tapi kuantitasnya mereka lebih sedikit dibandingkan RRQ. Tapi lihat Nevin di depan sana, Maekis Sakaratul mau terbakar Cadera. melakukan situasi Idok. Dan out of nowhere Dairon berhasil memancing Cadera dengan flickernya. Jadi pertukaran dari Dairon dengan flickernya masih worth it total. Oh, tapi mereka dapat Rinse sih, itu jadi 1 poin plus juga buat Geek akhirnya nih. Gila Bisa ya. nge-shutdown karena Rinse-nya. Dari tadi Rins loh ditargetin. Dari Baloyski, dari Gops, dari sosok seorang Maekis. Cadera doang yang ya udah siapa aja di depannya dibantai. Iya pasti ya, damage dealer utama ya. Mau nge-kill siapapun dia bisa, mau nge-deliver damage ke siapapun dia juga kuat. Udah ada Demon Hunter Sword juga soalnya. Dan kali ini dengan adanya Malefic Gun akan membuat Cadera semakin lebih leluasa lagi dengan jarak yang lebih jauh untuk bisa memberikan damage. Tapi Lord bergerak dari bagian top lane. Geekfam harus mempertahankan base mereka. Bergeser ke mode defensif. Dan itu dia menciptakan ruang. Oh Maekis, surprise ternyata di cover dengan sangat sigap. Ternyata invasi yang bakal dilakukan Geekfam sudah tercium baunya oleh tim RRQ Nevin. Wah, masih cukup aman ya buat RRQ. Tapi itu satu move yang ingin dicoba pastinya oleh seorang Maekis. Dan masalahnya sekarang bergeser ke mode defensif. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan RRQ Hoshi masih membawa 5 pemain mereka. Maekis kembali lagi, harus mundur ke arah belakang. Stiker ini bencana. Para mata sudah siap standby di arah Dairon dan juga para pasukan dari tim RRQ. Mereka siap menuju ke depan mentaraf gantian. Cadera! Berhasil ditangkap membuat para pasukan dari tim Geekfam gak punya daya dobrak. Mereka kehilangan power dari damage-nya. Dan bahkan Maekis gak bisa selamat Rinsya. What the outplay from Rinsya. Fokus mendapatkan satu point kill. Tapi tanpa ada Susuji dan juga Toy, mereka gak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa melakukan endgame. Nampaknya gerakan dari Rinsya kali ini agak terlalu sedikit barbar. Karena pertukaran cukup adil. Biasanya berani flicker ke depan dan masuk itu adalah barter dengan adanya endgame. Apakah itu berhasil mereka lakukan, Evin? Ya, masalahnya masih ada 3 pemain dari RRQ dan masih ada 3 pemain dari Baloy, Geek. Baloy! Satu tembakan terakhir habis saja meledakan Skypicer dan Gops akan menjadi korban selanjutnya. Dan belum ada lagi yang bisa didapatkan dan itu dia Dairon.
Kadera is coming, shutdown pun terjadi. Kadera versus everybody, flick on defensive. Dan ternyata Susujin dibalikan kembali keadaannya. Terlalu terburu-buru dari tim RRQ, Nevin. Ya, nice move dari Cadera ya. Satu Spear of Destruction yang akhirnya bisa nge-follow up damage-nya. Tapi ini never ending fight. Dari kedua belah tim yang benar-benar haus atas kemenangan. Dan RRQ Hoshi gimana nih, Prof? Ya itu yang pengen dicari sih sama Geek Fam. Mungkin gerakan-gerakan RRQ yang seharusnya tidak dilakukan. Gerakan-gerakan tambahan. Ya biasanya RRQ kalau udah 2 tumbang poinnya sama ya kan, kuantitasnya sama mereka mundur. Yep. Mereka reset dulu, ternyata mereka melanjutkan team fight. Dan ternyata berhasil dipancing nih oleh Geek Fam. Perbedaan goldnya dengan Lord tadi walaupun mendapatkan 3 base turret tapi hanya di angka 1.600 gold lead. Kadera masih ngelit loh. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya Nevin. Kadera Keuntungan tadi kayak jadi keuntungan yang kayak lewat begitu aja, kayak jadi angin lewat aja. Ya, dan mereka berarti harus mulai dari nol lagi nih. Dan masih ya kalau ngomongin ke arah objektif, Geek Fam punya chance yang sama besarnya. Nggak peduli mereka kehilangan base turret cukup banyak, tapi mereka bawa Moskop dan Hanzalui. Ini dia combo yang mungkin bakal mengirim Maikis nanti langsung ke bagian depan. Oke, tapi diinformasikan harusnya para pasukan dari tim RRQ. Lihat Paleski mundur ke arah belakang dan jadi target utama dengan nama taraf Guardian tapi masih bisa selamat. Kadera is coming, tapi Susujin udah tumbang terlebih dahulu tanpa following up damage. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka membalikan kembali Kadera dengan adanya Indo dan Rizia. Kali ini terperangkap di depan sana. Kadera still survive. Gold berhasil mendapatkan 1 yaitu Indo, tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Idok kali ini belum bisa dituntaskan dan Idok membalikan kembali keadaan target utamanya dan gol meledak unstoppable untuk seorang Toy. Rim standby mencari di mana Maikis berada, terdeteksi Maikis no way, double kill, looking for triple kill dan para pasukan dari tim Geek Fam mereka tersisa Maikis dan Maniac from Toy. Ini bencana. Tim RRQ berada di garis depan. Wipe out yang tidak bisa terlalu lama karena seorang Awi sudah hidup kembali. Dan Avatar of Guardian dengan soundnya No Way!